Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya saudaraku dimanapun anda berada. Dalam video kali ini yaitu ceramah Buya Al-Razi Hasim di Citra Raya. Alhamdulillah Kang Subhan bersama sahabat bisa menghadirinya. Semoga ceramah ini bisa membawa keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Simak videonya ya. Selamat menyaksikan. Tidak mau berhenti, tapi ontaku sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu apa ini? Kalau ada orang ngomong begitu sekarang ini disebut khurafat. Padahal ilmu ini ada. Orang tua kita dulu menyebut ilmu gerak hati. Sama itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampailah di ujung. Ternyata sampai di tempat yang sangat mengerikan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia paling takut di tempat yang ada kuburnya, benar ya? Benar ya? Maka di Suriah itu orang tinggal, kubur ada di dalam kamarnya. Biasa aja. Kuburiun. Tahu kuburiun? Nah, kita dituduh oleh orang yang nggak paham tentang kubur bahwa kita ini kuburiun, penyembah kubur. Selamat penyembah kubur. Ini saya lihat muka-mukanya ada wajah-wajah kuburiun. Tapi bukan nyembah kubur. Dia cuma cinta ziarah kubur. Lalu Nabi disuruh berhenti. Kenapa? Ontanya berhenti. Ontanya ya beruk itu dia duduk. Tahu-tahu itu tanah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tanah sukunya. Dulu di situ dikubur orang-orang musyrik. Itu tanah yang paling tidak diminati di sana. Tapi satu milik tanah berpikir, semoga ini tanah bermanfaat. Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi panggil itu keluarga Abu Ayyub. Apa kata Nabi? Zaminuni ha'itakum. Ini kuburan-kuburan tua, kebun-kebun yang isinya kuburan tua horor ini. Coba harganya berapa? Saya mau beli. Nah, ini gaya Nabi. Nabi nggak pernah begini Pak. Nabi bilang saya mau beli, walaupun duitnya belum ada. Kenapa? Gerak hati. Ini bukan nekat loh ya. Jangan coba-coba ntar kalau belum mantap hatinya. Konyol namanya. Nabi diperintah oleh Allah. Jadi Nabi ini bukan makhluk proposal, mohon maaf. Nabi anti proposal. Nabi mau apa aja bisa, tapi Nabi lagi uji sahabatnya. Apa kata beliau? Saminuni. Saminuni itu zaman artinya harga. Ini harganya berapa nih? Tanah yang kalian anggap paling horor, gak laku ini, tapi saya tetap mau beli. Nabi nggak ambil tuh sholatin seperti ajaran kita ya, itu boleh, nggak apa-apa. Coba Nabi nggak begitu, Nabi gentle orang. Ini harganya berapa? Antum ambil sholatin boleh-boleh aja. Saya dapat ijazah juga begitu tuh, tapi nggak pernah nyobain untuk diri sendiri. Untuk orang lain pernah saya kerjain dulu 10 tahun yang lalu. Zaman-zaman belum ketemu ma'rifatul Rasul. Ada orang mau jual rumah, datang ke kita ya. Oh tenang, ente nggak nyampe sebulan laku insya Allah. Jaminannya Rasul, ada sholawat. Oh bener laku. Tapi habis itu malu. Masa urusan rumah pakai sholawat. Malu saya. Walaupun itu boleh. Lama-lama dari situ kita tinggalkan. Dapatlah hadis ini. Nabi ini begini mengajar umat. Zaminuni, jatuh orang. Walaupun kita ini tidak pantas menjadi seperti beliau, tapi kan ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, laqad kana lakum. Ini saya kasih tafsir yang mungkin jarang saya bahas. Coba cari di semua kajian saya yang ada, saya nggak pernah menafsir ini. Tapi saya lihat banyak ustadz menafsir ini. Mau dengar tafsir versi kita? Bismillah ya, kita minta izin kepada Allah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum. Laqad, la itu artinya sungguh, bukan la tapi la. La artinya sungguh. Lalu diulang lagi, qad. Qad itu sungguh, berarti sungguhnya berapa kali? Allah serius ini. Kalau ada orang baca ayat ini, dengar ayat ini, lalu dia masih main-main, berarti dia tidak mengerti Allah sedang berbicara kepadanya. Ya Allah lagi sungguh-sungguh. Sungguh, beneran nih, beneran. Ini kita kalau ada teman ngomong begitu, ada beneran nih. Kita gimana? Kita perhatiin ya. Nah ini Allah lagi ngomong, laqad, sungguh, sungguh. Kana lakum. Kana bahasa Arab itu isim atau fi'il. Yang baca bahasa Arab, isim atau fi'il, kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Madhi, tapi maknanya disebut selalu. Karena Rasulullah itu adalah selalu, tetap. Lakum bagi kamu, kita, berarti saya masuk. Kum di situ Bani Adam, semua umat manusia, bukan hanya orang Islam, semua umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah, fi, bukan bi, tapi fi. Apa bedanya fi dan bi atau ila? Kalau ila jangan lihat, ada fi di situ. Fi di situ ada makna mahabbah. Fi mahabbati Rasulillah, dalam mencintai Rasulullah. Uswatun hasanah, ada uswah. Uswah sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia teladan, tapi secara harfiah berarti sesuatu yang bisa ditiru. Uswah, sesuatu yang bisa ditiru. Bahasa halusnya teladan. Uswatun hasanah. Ada bisa kalimatnya hasanah. Hasanah bahasa Arab artinya bukan hanya baik, tapi indah. Uswatun hasanah, contoh yang indah, bukan hanya contoh yang baik, indah. Maka siapapun yang mengambilnya, Allah akan berikan nur hasanah dalam dirinya. Antum ambil satu sifat Nabi, Allah akan pancarkan cahaya di wajah kita, di kolbu kita. Jadi setiap hari Allah memandang kolbu, apakah di kolbu hamba ini ada nur sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak fi nabiyillah? Kalau nabiillah antum nggak sanggup. Nabi pertama kali naik ke Arash dapat perintah sholat berapa? 40. 50. Ketika turun ke langit ke-6, datang Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu nggak sanggup. Bukan engkau wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup. Sedangkan engkau, nubuatmu sanggup. Maka Rasulullah setiap hari sebenarnya tetap sholat 50 kali. Sebenarnya. Makanya coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW tertidur dan tidak sholat witir, lalu beliau mengqadha ketika orang sudah azan. Orang sudah azan maka qomat, beliau baru bangun, dibangunkan Sayyidina Bilal karena beliau mengurus umat kelelahan. Akhirnya beliau selesai sholat subuh,
beliau qada salat witir, beliau qada salat fajar. Syuruk Nabi salat, duha Nabi salat. Cuma beliau tidak tunjukkan di depan umatnya kecuali sesekali saja. Akhsha an asyqa ala ummati, aku khawatir membebani umatku. Ini bab nubuwat. Bab apa? Nubuwat. Maka bukan fi nabiyillah, tapi fi Rasulullah. Nggak sanggup kita mengikuti fi nabiyillah. Nabi Muhammad SAW yazkurullah fi kulli ahyani, ingat Allah setiap saat, itu nubuat. Nggak sanggup? Tanya Pak Kiai, para ustadz habaib yang dalam dirinya ada darah Rasulullah, para ulama yang di dalam qalbunya ada ilmu Rasulullah, tetap tidak sanggup untuk zikir setiap saat. Makanya tidak ada doa Allahumma zkur, Allahumma adim az-zikr alaina, lana, la ada. Ya Allah, abadikan zikirku, nggak ada. Yang ada cuma a'inni ala dzikr, bantu aku mengingatmu ya Allah. Maka siapa yang tadi sore zikir sore, tadi pagi zikir, barusan zikir tawassul, itu karena Allah membantu menyebut namanya di lisan dan qalb. Maka katakanlah alhamdulillah ya Rabb. Inilah yang kita katakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih ya Allah atas hidayahnya. Itu nama Allah, ditaruh di gunung-gunungnya, taruh di bukit yang bertanah, tanahnya kemudian longsor. Taruh di bukit, taruh di langit, langit bergetar. Maka jika ditaruh di kalbu seorang mukmin pasti bergetar, tapi getarannya disebut wajlah. Beda dengan gunung, beda dengan langit. Khasyi'an mutasaddian, sedangkan kalbu mukmin wajilat qulubuh, hanya wajilat karena kalbu sangat kuat untuk menerima nama. Disitulah kenapa ada ilmu namanya talqin zikir, ilmu bimbingan menyuapi nama Allah masuk ke dalam kalbu. Kalbu ini nggak bisa dimasukin hafalan, dia bisanya pemaknaan nama, pemaknaan ayat. Hafalan masuk ke sini. Maka jangan heran di akhir zaman banyak yang hafal Quran, tapi maknanya dia tidak tembus sampai ke dada, karena di kalbunya tidak ada nama Allah, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Berarti ada sunnah nubuwah, ada sunnah risalah. Beda ya? Sunnah nubuwah, sunnah risalah. Sunnah nubuwah inilah yang disebut ulama usul fiqih sunnah khasah, sunnah khusus buat Nabi. Maka Nabi wajib sholat sunnah itu bagi Nabi wajib, terutama sholat malam. Nabi menyambut tamu siang hari. Biasanya ba'da zuhur beliau sholat 4 rakaat, 2+2. Tapi ada tamu, dan tamunya nggak jelas dari mana, dan belum jelas juga muslim. Lihat dia rahmatan lil alamin. Tamu nggak jelas pun disambut. Saya masih jauh dari amal ini. Lalu beliau tinggalkan sholat 2 rakaatnya. Beliau baru sholat 2 rakaat. Harusnya 4 rakaat. Setelah tamu pulang, tidak ikut sholat bersama Rasulullah. Beliau sholat asar. Wa ba'da asar beliau pulang ke rumah Sayyidatuna Aisyah dan sholat 2 rakaat mengqadha yang pada zuhur. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab yang sahih. Inilah yang disebut sunnah nubuwah. Itu yang disebut bagi kita nafilah. La yazalu yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasalah hambaku mendekatkan karena cinta. Jadi taqarrub itu babnya satu, mahabbah. Kalau ibadah belum tentu, bisa jadi terpaksa, bisa jadi cari pahala. Tapi kalau taqarrub nggak lagi cari pahala, pahala pasti dapat. Bukan lagi terpaksa,
apalagi versi ahli fikih bahwa hukum syariat itu beban, taklif. Tapi bagi orang-orang yang taqarrub ini, bagi dia mahabbah, ekspres cinta. Gimana? Sholatnya udah sholat cinta belum? Gimana? Sholat cinta mau cepat, mau lambat, mau lama, mau pendek, sama. Nggak ada urusan. Jadi bukan berarti orang yang sujudnya lebih lama lebih cinta daripada orang sujudnya cepat. Itu masalah lain. Itu masalah kesempatan. Orang yang cinta, Bapak Ibu kerja. Ini bapak-bapak ini wajah-wajah kena beban kerjaan semuanya, kecuali beberapa yang sudah pensiun. Ya, kenapa tetap kerja? Karena cinta dengan seseorang, namanya istri atau anak. Benar ya? Maka kita mau berangkat kena hujan, ini kan musim hujan. Tapi kayaknya di sini jarang hujan. Saya ke Kalimantan, berangkat hujan, pergi pun hujan. Alhamdulillah. Dan kita rajin, Pak, supaya dapat gaji di akhir bulan tanggal 25, kita berangkat pagi pulang sore. Kalau PNS, ASN anggota tanggal 1 ya. Tahuan, Pak. Saya juga anak ASN dulu. Supaya dapat gaji, kita rajin datang. Pagi pulang sore, pagi pulang sore, pagi pulang sore, begitulah terus supaya dapat hasil di awal bulan atau akhir bulan. Kenapa sholatnya belum ada hasil? Karena rajinnya cuma 3 hari. Habis itu apa? Habis talqin sama guru, ambil ijazah, sholawat, zikir dari syekh, mursyid, wakil talqin. Habis itu apa? Ya paling sehari 2 hari, dia lumayan lah daripada enggak. Wajar nama Allah belum terbit dalam qalbu. Wajar nama Rasulullah belum bercahaya dalam akhlak kita. Wajar. Oleh karena itu, tirulah spirit nubuah Nabi, tapi yang wajib diikuti risalah Nabi. Nubuah la yazal yataqarrub, maka nubuah pada kita itu taqarrub, nafilah, sesanggupnya ikuti. Tapi risalah itulah hukum syariat. Jadi sebenarnya orang kalau belajar nubuah, ujungnya hakikat, mungkinkah meninggalkan syariat? Justru syariatnya terbawa. Maka jangan ngomong bullshit lagi bahwa hakikat tidak bersyariat. Nggak ada. Orang berhakikat pasti bawa syariat, karena dia sudah mahabbah. Hanya orang-orang ahli fikih yang nggak ngerti ahli zikir ini, lalu menuduh mereka meninggalkan syariat. Nggak ada namanya ahli zikir, ahli hakikat, ahli mahabbah meninggalkan risalah. Kenapa? Risalah itu sudah potongan diskon, maka risalah itu rahmah. Kalimatnya wama arsalnaka, tidaklah kami utus engkau, risalahkan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kasih sayang. Udah diringkes, udah diringankan. Yang tadi 50 jadi 5, itulah syariat 5. Kalau nubuah hakikat 50, nggak ada ahli hakikat meninggalkan syariat, nggak ada. Justru mereka paling ketat mengamalkan syariat. Menurut antum itu sunat, bagi mereka wajib untuk dirinya sendiri. Sholat witir sunat apa wajib? Bagi saya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi, autiru walau biraqah, witirlah walaupun 1 rakaat. Hadis sahih. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, awsani khalili bisalas, kekasihku Rasulullah mewasiatkan aku 3 hal. Yang pertama, an utira qabla an ana, aku berwitir sebelum tidur. Ini Abu Hurairah, karena Nabi tahu Abu Hurairah itu orang sibuk berdagang dan berpolitik. Abu Hurairah, maka dia pasti tidurnya agak malam. Dia juga seorang profesor, dia ngajar, maka dia witir sebelum tidur.
Tidurnya Abu Hurairah jam berapa? Tahu nggak? Abu Hurairah itu punya anak perempuan semua, lalu istrinya juga perempuan, benar? Anaknya masih kecil, masih anak-anak remaja. Dia ajarkan, wahai putriku, hidupkanlah malam sepertiga malam pertama. Maka putrinya bangun dari jam 9, dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Lalu dipanggil istrinya, dibangun. Neng, lanjutin, putrimu sudah mulai ngantuk, ayo. Maka istrinya bangun. Gak tahu kalau istri-istri di sini gimana nih, dibangunin gitu gimana? Kamu aja mas, gitu ya. Lebihin doanya mas ya. Ya bu ya. Maka bangunlah istrinya dari jam 10 sampai tengah malam, sampai kira-kira jam 1. Setelah itu dari jam 1 sampai sebelum subuh, Abu Hurairah itu tidurnya hanya sesaat sebelum subuh. Di situ dia witir. Kebayang mantul. Dia tidur sebentar di awal malam. Sebentar dia dibangunin lagi. Sebentar dia bangun lagi, dibangunin istrinya. Jadi sebenarnya dia tidak tidur. Abu Hurairah. Dia menjadikan pesan Nabi wajib untuk dirinya, tapi tidak wajib untuk murid-muridnya. Saya mau tanya, sholawat itu wajib atau sunnah? Ayo. Kalau ahli fikih bilangnya apa? Sunnah. Sholat sah nggak tanpa sholawat? Enggak. Berarti wajib. Mengaji fikihnya fikih apa itu? Fikih Syafi'i apa Syafi'i itu? Ya? Dalam fikih Imam Syafi'i, sholat tidak sah jika tidak ditutup dengan sholawat. Kenapa? Sholawat antum itu pasti gak khusyuk, tapi kalau ditutup sholawat Allah terima. Diterima aja, penting ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat diterima, mau sholatnya diterima, sholawat yang banyak. Saya pastikan tadi sholat isya'nya hanya 0,0 sekian yang khusyuk, selebihnya kusut. Minal khasyi'in hingga minal kusutin. Kalau itu saya yang ngomong, bukan saya, Abdullah bin Amr, kata beliau dalam hadis Tirmizi, sebelum akhir zaman berakhir, sebelum kiamat berdiri, yang pertama Allah cabut adalah al-khusyuk, khusyuk, sehingga engkau masuk masjid tidak melihat lagi ada orang khusyuk. Maka ilmu khusyuk ini sedang ditarget oleh syaitan, dan orang-orang bertubuh manusia tapi batinnya batin syaitan. Ilmu zikir yang mengajarkan khusyuk sedang mereka target, Pak. Maka mereka bid'ahkan, mereka syirikkan. Itu syaitan senang. Muslim mensyirikkan muslim, ukur girangnya syaitan itu. Dan hari ini terjadi, muslim membid'ahkan muslim, senang setan. Muslim menyesatkan sesama muslim, senangnya setan. Antum mau nyenangin setan atau nyenangin Nabi Muhammad SAW? Nabi berdoa, ya Allah, la taj'al ummati yadribu ba'duhum ba'd. Ya Allah, jangan jadikan umatku saling memukul, saling pecah belah satu sama lain. Itu minta Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Jibril, karena beliau membawakan ayat dari Lauh Mahfuz ke bumi, hafal 3 ayat, minimal 3 ayat, bahwa Allah tidak menghendaki persatuan, Allah menghendaki ikhtilaf. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Allah kalau mau, Allah jadikan kamu ini satu umat, tapi tidak. Nabi nangis. Maka siapa yang memperjuangkan ini, dia sedang menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Maka saya
berniat dari hati paling dalam, hamba Al-Fakir Ar-Razi Hasyim, untuk memperjuangkan islah antara umat walaupun persatuan sulit. Kita islah antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kawan kita islahnya cuma dalam bab kesamaan politik. Kalau sama politiknya dia islah. Dulu di masa Nabi ada pilkada nggak Pak? Pilkada, pemilu, nggak ada. Maka antum yang menganggap politik itu bagian dari iman, dia telah menjadi khawarij, pembawa bid'ah di umat ini. Antum yang dulu ngembos-ngembosi umat, mohon maaf, beda politik, beda pilihan, beda iman, antum telah memecah umat Nabi Muhammad SAW. Antum sudah bikin sakit hati Nabi Muhammad. Bid'ah. Di hadis Nabi, sahabat main tari pedang dalam masjid, dan Nabi membiarkannya. Malah Nabi nanya, mereka baca apa itu kok koman kami? Lalu para sahabat mengatakan, itu orang Habasyah wahai Rasulullah, mereka berdendang, Muhammadun abdun saleh. Muhammad adalah hamba yang saleh. Itu didendangkan, diulang, Muhammadun abdun salihul Muhammad. Begitu terus diulang-ulang. Nabi pura-pura nanya, Pak, itu mereka baca apa? Nabi ngomong, hai bid'ah lo, kullu bid'atin la khudhu anna. Gak ada begitu Rasulullah SAW. Gak ada begitu. Kalau Nabi dakwah begitu, gak mungkin orang Madinah terima Rasulullah SAW. Maka siapapun yang sedang berhijrah mengislah dirinya, saya yakin antum punya cara mencintai Rasulullah. Udahlah, gak usah ikut maulid kayak kita yang ahli bid'ah ini ya. Ya udah, antum ambil aja akhlak karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan jadi ngomong bid'ah. Ada yang seneng kayaknya. Ada yang terbantu ya. Ada yang nggak bantu antum kok. Bantu dong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa risalah syariat itu adalah rukhsah, keringanan. Bukan itu beban. Jadi tar malam, bukan tar malam ya, tar subuh lah ya. Subuh jangan lagi beban. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini mau kasih tahu nggak masa depan. Ini bukan ramalan. Ini setelah kematian. Setelah kematian, masuk alam mahsyar, itu ada sekelompok orang terlihat di ufuk bagian sana, diikat pakai tali, lalu dipaksa dibawa oleh malaikat rahmat. Bertanyalah Rasulullah, itu siapa ya Allah? Itu umatmu yang dulu dipaksa sholat, dipaksa masuk surga. Jadi mereka bingung, kita mau dibawa kemana nih malaikat rahmat? Kok malaikat kasar amat sih? Malaikatnya senyum aja, udah tenang, dia muskut ente. Dibawa, tahu-tahu sudah antri depan pintu sholat. Maka sholat yang dikatakan wajib itu bukan untuk kita, bukan untuk Allah juga, bukan untuk di sini maksudnya, tapi untuk nasib nih. Maka jangan jadikan amalan akhirat untuk sekedar keperluan duniawi. Apa kata Nabi maklum kepada Rasulullah? Inni khabatu dakwati. Aku menyimpan doaku. Nabi Adam simpan nggak doanya? Enggak. Nabi Nuh pakai doa yang disebut al-ismul a'zam. Diangkat doa, turunlah hujan, tidak berhenti berhari-hari. Hancurlah orang-orang yang tenggelam, matilah semua orang kecuali yang naik kapal. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, ini umatku 950 tahun aku berdakwah, mereka cuek aja, malah dieein ininya, kapalnya. Gimana kira-kira Ustaz? Kalau masjid, musola, pesantren kita dieein orang, itu bakar kali rumahnya. Nabi Nuh 900
tahun lebih tak pernah bakar siapapun. Justru sebaliknya mereka kasih air, tapi kebanyakan airnya air hujan. Apa kata beliau? Ya Allah, jika mereka punya keturunan pasti kafir. Disinilah Nabi Nuh kena, 2 kena. Untuk seorang mukmin itu biasa, nggak dosa. Tapi untuk seorang nabi, ini menunjukkan tidak sempurnanya kenabian para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Coba lihat Nabi Muhammad waktu dilempar lebih dahsyat. Nabi Nuh hanya dilempar kapalnya, Nabi Muhammad dilempar mukanya, wajahnya, mengalirlah darah. Disitulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak tahan memandang Rasulullah SAW berlumuran darah, maka beliau menjadi tameng Rasulullah SAW. Ketika ada kerikil tajam kena kepala Abu Bakar, itu Abu Bakar kalau antum cek jidatnya sudah nggak datang, tubuhnya sudah patah-patah, bengkak bagian rusuknya lengkap sudah. Abu Bakar jadi tameng Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, maukah kami gulung ini Taif? Apa jawaban Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Tapi dia berhenti di situ. Itu zikir Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, wahai sahabatku Jibril, lihat makomnya Nabi Muhammad beda dengan Sayyidina Jibril, beda dengan Nabi Nuh. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka enggak ngerti maksudku. Jadi Nabi ini enggak ngamuk-ngamuk kalau orang enggak paham kalamnya, enggak gebrak-gebrak meja, enggak ngebom. Kenapa? Beliau paham, orang itu tidak paham. Kata orang Jawa, yang waras kalah. Bahasa Jawanya apa? Yoiku. Kata orang Banten apa? Lu cager ngalah. Nggak bisa ngulang kan ya? Harus kursus dulu nih ya. Antum coba lihat makom Nabi Jibril punya sayapnya juga begini, langsung ketutup Taif. Kalau kita gimana kira-kira? Jibril, turun, hancurin tuh yang bidahin aneh gitu ya. Itu sama aja tuh, ya gitu. Nggak usah begitu sama orang. Mereka belum paham kita, mereka salah paham terhadap kita, maka kita nggak perlu salah paham kepada mereka. Itu sebabnya saya sudah tidak mau digelari singa Ahlus Sunnah, harus ngomong terus. Cukup katakan Ar-Razi Al-Faqir, orang hina yang ingin mengkhidmahkan dirinya untuk Ahlus Sunnah. Udah nggak mau jidal-jidal lagi kecuali dipancing ya. Kalau terpancing juga, kalau nggak terpancing juga aman-aman aja tuh dunia. Seumur-umur dakwah sesekali aja terpancing, karena dia merendahkan Rasulullah, saya baru naik suaranya. Kalau Ar-Razi direndahkan, saya terima. Coba antum melihat, kalau yang melihat perjalanan dakwah saya dihina, saya diam aja. Sekali aja marah, ya. Itu pun marahnya pakai bahasa kiasan. Ya, saya lagi belajar mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Mungkin Ar-Razi belum berhasil dulu, semoga ke depan lebih berhasil. Semoga yang hadir juga berhasil. Amin. Kalau begitu, ntar mungkin tengkar gak sama bininya sama lakinya? Nggak mungkin. Kalau Nur Muhammad sudah berdiri di dalam kalbu, nggak mungkin. Ngalah kali, ngalah aja. Karena orang ngalah itu Nur Muhammadnya terang. Nur Muhammadnya terang. Siapa yang ngajarin ngalah? Nabi Muhammad SAW. Ngalah untuk menang. Karena orang yang ngalah itu kekuatannya banyak. Orang yang suka marah-marah, energinya habis sebelum saatnya berjuang. Imam Mahdinya belum nongol kok, ya, antum udah pengen perang aja ya. Tenang ya, kita ini nggak ada yang takut jihad, kita ini semua ingin jihad mati fisabilillah. Kalau ada perang fisabilillah hari ini, saya yang paling pertama maju, insya Allah.
tapi yang sesuai dengan hukum syariat, bukan hukum syahwat. Pengen menikahi 72 bidadari itu hukum syahwat namanya. Kita percaya hadis itu, tapi bukan begitu caranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tadi lagi bahas apa? Yang bahasa Sunda tadi apa? Sing waras Nutager. Bisa juga. Nabi Muhammad lihat makom Sayyidina Jibril. Coba ini bisik-bisik kita sesama manusia. Ternyata malaikat itu suka emosi. Ya, semoga mereka nggak dengar ya. Itu buktinya dalil kuat bahwa malaikat itu emosi. Lebih penyabar siapa? Nabi. Tubuhnya tidak sebesar malaikat. Tubuhnya tubuh Sayyidina Muhammad, anak Abdullah, tapi nur di dalamnya, itu yang disebut Muhammad Nurullah. Maka Muhammad, kajian Nur Muhammad yang dulu dibahas orang, Nur Muhammad sebelum ada alam ini, itulah yang kemudian Allah kasih wadah bernama Muhammad bin Abdullah. Nggak boleh dibeda-bedakan sosok ini, dua-duanya sama. Udah mulai sadar makom Nabi Muhammad? Coba yang jadi khalifah malaikat Jibril, bentar-bentar bom bumi ya. Ya, jadi bumi ini akan hancur bukan karena dijaga, tapi karena malaikat ngamuk-ngamuk mulu. Sorry nih malaikat Jibril ya. Ini kita lagi muji Nabi kita. Nabi itu juga Jibril. Kan rahmatil alamin, rahmat bagi semua. Di situ Jibril juga belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jibril setelah itu tidak pernah lagi menawarkan kemarahan. Sampai akhir zaman Imam Mahdi turun, baru dia turun lagi menawarkan itu. Tapi malaikat Jibril setiap bulan, bahkan mungkin setiap tahun turun. Tanazzalul malaikatu war ruh. Lain dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, jika mereka punya anak, anaknya pasti kafir. Nabi Muhammad ngomong apa? Ya Allah, mereka tidak mengerti aku, semoga keturunannya mengerti siapa aku sehingga beriman kepadaku. Beda. Umur Nabi Muhammad hanya 63, umur Nabi Nuh 950 tahun. Maka umur 60 itu sama dengan 1000 tahun. Bayangkan jika umur Nabi Muhammad 1000 tahun, mungkin dakwah ke planet Mars kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Nabi kita. Maka siapapun yang cinta kepadanya, ambil akhlak itu yang disebut tadi uswatun. Antum mungkin gak sanggup mengambil sholatnya, udah ambil uswatun hasanahnya. Dia sebagai Rasulullah, orang yang berakhlak. Berarti Nabi Nuh ini ditulis di Quran seorang nabi. Nabi nggak berdosa, benar nggak? Dan Nabi nggak salah. Dan ditulis dalam surat Nuh bahwa beliau mendoakan umatnya. Berarti itu boleh kan? Boleh nggak tuh? Boleh, kan ada di Quran. Ada di Quran bahwa Nabi melakukannya. Mungkinkah Nabi melakukan sesuatu yang tidak boleh? Mungkin ya? Gak mungkin. Berarti itu boleh dan itu normal. Kalau udah kesel, keluarlah kutuk-kutuk sumpah serapah. Ada seorang wali makan di rumah makan, diejek sama yang punya. Kesel dia, sial kalian, kebakar itu rumah makan. Tapi si wali nyesel kemudian. Ya Allah, kenapa aku berbicara seperti itu? Itu baru Nur Muhammad ada dalam kolbunya. Tes keramat namanya itu. Kalau antum yang ngomong kayaknya nggak laku nih. Kita nggak dihargai dikit, tersinggung. Pak Rozi masih begitu Pak. Maka saya malu. Saya ulang-ulang cerita ini supaya ini menjadi akhlak kita semua. Apalagi yang berbicara ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau mengatakan, ya Allah, mereka tidak ngerti siapa aku. Berarti Nabi Muhammad itu tidak pernah menghukumi orang seperti dirinya. Nabi selalu membawakan perasaan dirinya ke orang lain. Oh, itu yang dirasakannya. Kita enggak ya? Wajar kita bukan Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam cinta kepada Rasulullah ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik, contoh yang indah. Itu contoh yang indah, Bapak Ibu. Pernah dengar Nabi ngambek sama istri? Akang pernah ngambek sama istri? Bukan pernah. Ngambek. Jujur. Bagus jujur. Daripada nggak jujur, kayak soleh gitu, kayak tegar, padahal dalamnya kelompok. Nabi Muhammad itu nggak pernah marah sama istri. Kalaupun marah, beliau menghabiskan hal marahnya keluar. Gimana cara beliau marah? Semua istrinya nuntut. Istrinya bukan satu, istrinya banyak. Satu istri nuntut udah pusing kita, Pak. Gimana 2 istri, 3 istri? Rasulullah istrinya 13, meninggal cerai 2, lalu meninggal 2 orang, sisa 9. Semuanya nuntut hari lebih, jam lebih, perhatian lebih, fasilitas lebih. Wajar dong? Wajar. Bahkan istri-istri Nabi itu ada partai-partainya. Ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Oh, ada partainya. Seru Pak, jawab kisah Nabi itu. Tapi Nabi saya temukan satu riwayat pun beliau merhati istri. Enggak pernah. Coba antum yang pernah menghadik istri, apalagi mukulin istri, kayak berita kemarin-kemarin tuh. Yang suka mukul itu siapa? Walaupun di Quran ada ngomong kayak orang Rafidah, kelompok Rafidah ngomong apa-apa nih Aisyah, masa memecahkan piring depan Rasulullah, laknat terhadap Aisyah. Mereka ngomong begitu. Saya dengar sendiri Pak, mereka ngomong begitu. Kita nggak begitu memahaminya. Kayak dia nggak punya bini aja ya. Kayak dia nggak pernah ketukar bininya. Mungkin dia punya istri tapi nggak pernah kejadian ini. Apa kata Nabi? Gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Nabi nggak mauin. Aku lo Rasul, kok kamu nggak ngertiin aku, malu-maluin aja lah gitu. Kalau kita gitu ya, Neng, pulang. Gitu ya. Di rumah kita kata-katain, kamu nggak menghargai aku malu di depan. Udah lanjut deh ya, ronde berikutnya. Bapak Ibu yang bukan Rasulullah nggak begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terakhir ini untuk berjamaah. Kalau tadi kan rumah tangga ya, ini untuk berjamaah. Ini paling penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau masuk masjid. Ketika masuk masjid, Nabi Muhammad SAW memulai dengan membaca doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Pintu rahmatmu. Sumbernya rahmat siapa? Allah. Di bumi Muhammad. Walaqad wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. Kami utus engkau Muhammad tidak lain tidak bukan kecuali rahmat. Jadi kalau kita doa masuk masjid, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Itu rahmat siapa?
rahmah Muhammadiyah, rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita menambahkan dengan hadis yang lain, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ada satu lagi, abwab. Apa arti abwab? Pintu-pintu, bukan satu pintu. Apa arti rahmat, kasih sayang? Masuk masjid, masuklah dengan kasih sayang. Tapi hari ini coba karena masalah kunut, kaki jingkrang, nggak jingkrang, jenggot nggak jenggot, maulid nggak maulid, orang hari ini bertengkar di masjid. Saya pastikan ente masuk masjid nggak baca doanya dengan kolbu, cuma baca dengan lisan. Mau aswaja nggak aswaja sama. Kalau antum tengkar di masjid, berarti baca doanya nggak dengan kolbu. Kita benar nih, merasa benar maulid. Kita nggak boleh merasa paling benar lalu hina mereka, nggak boleh juga. Ya. Aneh kasih dalil antum, tapi jangan dalil ini untuk berbangga-bangga. Jangan kemudian gini, wah ini dalil buat debat sama teman aneh yang baru hijrah nih kan. Gitu ya, kalau ngaji niatnya begitu mulai. Menit kesekian, ditandain tuh. Menit kesekian, dalil maulid. Bahan debat. Itu masa lalu saya, Pak. Jangan begitu kalau ngaji. Ya. Jangan cari dalil untuk debat. Kata Nabi SAW, hadis Hakim ada juga di Tirmizi dengan yang sama. Man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu untuk apa? Untuk mencari ghardan min aghradi dunia, mencari kepentingan dunia, atau liyubahi bihil ulama, ya, untuk mendebat ulama, berbangga-bangga kepada ulama, yubahi, berbangga-bangga di depan ustaz seberang, atau yujadil bihi sufaha, mendebat orang bodoh. Tuh Nabi sudah prediksi bahwa nanti akan ada orang ngaji untuk dua hal ini, berbangga-bangga. Sekarang banyak channel berbangga-bangga dengan dalil. Banyak majelis hari ini berbangga-bangga dengan dalil dan berbangga-bangga mendebat orang bodoh. Orang baru hijrah, bukan kiai, bukan santri, antum debat, level nggak? Jangan, nggak usah debat, yang begitu nggak penting. Kata Nabi, orang yang begini, tiga karakter ini, lam yashum raihatal jannah, nggak mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu dapat dicium 500 tahun perjalanan. Dan bau itu sebenarnya keharuman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bidadari meludah ke bumi. Itu bumi sepenuhnya dipenuhi oleh keharuman yang luar biasa. Ternyata urat-uratnya bidadari bertuliskan Muhammad, Ahmad, Mahmud. Maka keringatnya bidadari itu keringat isim Muhammad. Bayangkan kalau di kolbu kita ada nama Nabi Muhammad, maka kata-kata yang keluar pasti harum, indah. Jadi kenapa ada dai, ustaz, kalau ngajar kok kasar? Mungkin nama Allah belum bertahta dalam kolbu, Nur Muhammad belum bersinar di dalam diri. Kita doakan semoga Allah tanamkan nur itu dalam dirinya dan diri kita semua. Amin. Banyak-banyak sholawatnya di majelis, di masjid, banyakin sholawat. Cuma itu obatnya. Jadi kalau ada orang ajak debat, kita sholawat. Orang debat, kita sholawat. Menangan mana, Pak? Sholawat. Dia ngomong-ngomong sendiri apa tuh? Gelo. Antum walaupun benar, nggak usah debat. Tapi kalau ada orang cari-cari lawan sama kita layani dengan sholawat atas nama Rasulullah SAW. Kalau dia menghina Rasulullah, baru kita balas. Kalau nggak perlu kita layani. Kalaupun itu bermanfaat. Nah, jadi masuk masjid, apa bacaannya? Allahumma ftahli abwaab. Yang kita ikatkan apa? Pintu-pintu rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat, baca sholawat. Tapi aneh ini kawan,
bisnis bisa bareng, masuk masjid tengkar mulu, ya kan? Kok bisa? Karena masuk masjid tidak pakai abwab rahmatik, tidak berselawat. Masuk masjid pakai ini, biar masuk masjid nggak bawa karakter hewan, biar masuk masjid tidak bawa karakter hewan buas, suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau yang riak kelihatannya kayak monyet. Ini kalau Allah buka mata kolbu kita bawah, untungnya mata kolbu itu nggak selalu dibuka. Kalau dibuka, ada orang sholat, tapi kayak monyet, karena dia lagi cari perhatian makhluk. Dia lupa bahwa dia sedang diperhatikan Allah. Allah dekat atau jauh? Dekat. Terus ngapain nyari-nyari? Maka Allah di sini, Allah di Mekah sama nggak? Allah malam nanti dengan Allah malam nanti di Mekah sama nggak? Jadi untuk khusyuk harus ke Mekah? Enggak, belajar khusyuk di sini, belajar adab di sini, sehingga ketika di Mekah lebih khusyuk lagi. Jangan cari khusyuk di sana. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah berani tinggal di tanah